Teori konspirasi Illuminati. Gagasan bahwa Illuminati memiliki rencana rahasia dan terperinci untuk masa depan dunia adalah teori konspirasi, bukan kenyataan yang terbukti atau faktual. Nah, penting untuk diketahui, tidak ada bukti yang kredibel bahwa kelompok bernama Illuminati, seperti yang dibayangkan dalam teori konspirasi modern, benar-benar ada saat ini, atau mengendalikan peristiwa global. Secara historis, Illuminati memang merupakan kelompok nyata. Didirikan pada tahun 1776 di Bavaria, Jerman. Tujuannya adalah mempromosikan nilai-nilai pencerahan seperti akal, sains, dan pemerintahan sekuler. Namun, kelompok ini dibubarkan pada akhir tahun 1780-an oleh pemerintah Bavaria. Teori konspirasi modern mengklaim bahwa sekelompok elit bayangan, seperti bankir, politisi, atau selebritas, meneruskan warisan Illuminati dengan diam-diam memengaruhi politik global, ekonomi, media, dan budaya. Klaim populer, namun tidak berdasar, tentang rencana masa depan mereka sering beredar luas, tapi bukan fakta yang diverifikasi. Pertama, tatanan dunia baru atau New World Order. Tujuannya adalah mendirikan satu pemerintahan global. Metode yang sering disebutkan meliputi United Nations Assembly, IMF Building in Washington, D.C., WHO Headquarters in Geneva, distribute equally, mengendalikan lembaga besar seperti PBB, IMF, WHO, menjatuhkan ekonomi untuk memperkenalkan mata uang digital global, hingga mewajibkan sistem identitas digital. Kedua, pengawasan massal dan kontrol AI. Mereka diduga ingin mendirikan pengawasan total melalui Media Group Cityscape with surveillance cameras, AI-powered security room, smart home devices in use stock, perangkat pintar, pengenalan wajah dan pengumpulan data global, serta menggunakan AI dan algoritma untuk memprediksi dan mengendalikan perilaku publik. Ketiga, depopulasi. Beberapa teori mengklaim mereka berencana mengurangi populasi dunia dengan metode seperti empty city streets during pandemic, gloved medical worker handling vials, barren supermarket shelves, stock, pandemi, sterilisasi, atau manipulasi suplai makanan dan air. Keempat, transhumanism dan rekayasa genetik. Ada klaim bahwa mereka mendorong Media Group, scientist working in genetics lab, robotic prosthetic hand shaking human hand, cyborg technology demonstration distribute equally, penggabungan manusia dengan mesin atau cyborg, serta mengontrol generasi masa depan melalui rekayasa genetika. Kelima, manipulasi budaya dan agama. Diduga mereka berupaya empty church pews, cultural festival with low attendance, traditional ceremony juxtaposed with modern city, dispute mengikis agama dan nilai tradisional, lalu menggantinya dengan sistem kepercayaan universal atau ideologi teknokratis. Apa kata para ahli ya? Teori-teori ini sering didorong oleh rasa takut, ketidakpercayaan, dan juga ketidakpuasan sosial. Badan intelijen dan sejarawan sendiri tidak mengonfirmasi keberadaan Illuminati global. Teori konspirasi terkadang malah mengalihkan perhatian kita dari masalah nyata seperti ketimpangan, korupsi, atau bahkan perubahan iklim. Mengapa banyak orang percaya pada teori Illuminati? Meskipun tidak ada bukti konkret, keyakinan ini terus tumbuh karena campuran faktor psikologis, historis, budaya, dan sosial. Pertama, dari sisi psikologi manusia, kita memang cenderung mencari keteraturan dalam kekacauan. Saat menghadapi peristiwa yang membingungkan atau traumatis, seperti pandemi, perang, atau krisis ekonomi, otak kita berusaha mencari makna. Rasanya lebih mudah percaya bahwa ada yang mengatur semuanya, bahkan jika itu jahat, daripada menerima bahwa dunia ini memang kacau dan tidak pasti. Ini disebut sebagai pengenalan pola atau deteksi agen, sebuah naluri bertahan hidup yang, bisa keliru di dunia modern. Contohnya, alih-alih menganggap krisis ekonomi sebagai akibat kebijakan yang buruk, beberapa orang percaya itu diatur oleh elit. Kedua, ada akar sejarah. Memang, ada kelompok rahasia nyata seperti Freemason, Rosicrucian, dan Illuminati Bavaria, yang pernah benar-benar ada. Mereka bertemu secara rahasia, menggunakan simbol, dan punya tujuan politik. Meski tidak maha kuasa, kerahasiaan mereka memicu kecurigaan. Ketiga, media dan budaya populer juga menyuburkan mitos ini. Illuminati muncul di mana-mana, di film seperti Angels and Demons, National Treasure, The Matrix, di game seperti Assassin's Creed dan Deus Ex, di musik, misalnya simbol di video Jay-Z, Beyoncé, Kanye West,
seperti segitiga atau mata satu, juga di buku thriller konspirasi seperti karya Dan Brown. Penggambaran ini memang dramatis dan menghibur, tapi seringkali mengaburkan batas antara fiksi dan kenyataan. Keempat, internet dan YouTube menjadi ruang gema bagi teori konspirasi. Media sosial dan YouTube memberikan panggung global, dan judul video seperti Illuminati terbongkar, menarik jutaan penonton. Algoritma pun terus menyarankan konten serupa, menciptakan ruang gema di mana keyakinan tumbuh tanpa cek fakta. Kelima, ketidakpercayaan pada pemerintah dan elit juga berperan. Ketika orang merasa tak berdaya, atau dikhianati oleh ketimpangan, perang, atau skandal, mereka mungkin berpikir ada kelompok rahasia yang mengatur segalanya. Skandal nyata seperti Panama Papers atau pengawasan massal memperkuat keyakinan terhadap kendali rahasia. Keenam, kepercayaan religius dan spiritual juga berpengaruh. Beberapa orang melihat Illuminati sebagai agen Dajjal, Antikristus, atau tatanan setan. Narasi akhir zaman dalam Islam dan Kristen sering bersinggungan dengan tema konspirasi. Ketujuh, simbolisme yang tampak misterius juga memicu kecurigaan. Mata satu, piramida, lantai kotak hitam putih, kepala kambing, semua ini muncul dalam seni kuno dan budaya pop. Karena sering muncul, orang menganggap itu sebagai kode rahasia yang menunjukkan, katanya, mereka menampilkan kebenaran secara terang-terangan. Kesimpulannya, kepercayaan terhadap Illuminati sebenarnya memberi rasa memiliki wawasan khusus, merasa memahami apa yang sebenarnya terjadi, dan seolah-olah bisa melawan musuh tak terlihat. Namun, dalam banyak kasus, ini hanyalah cara kita mengatasi dunia yang kompleks, bukan cerminan dari kenyataan. Penjelasan simbol Illuminati paling populer nih. Simbol dan artinya, beserta alasan kenapa sering dihubungkan dengan Illuminati. Mata satu, misalnya, dianggap sebagai simbol kontrol maha tahu, sering muncul di uang, piramida, dan simbol elit. Piramida sendiri melambangkan hierarki kekuasaan, dan ada juga di simbol negara Amerika Serikat. Baphomet, katanya, mewakili dualitas dan satanik, serta digunakan dalam ritual okultisme. Lantai kotak-kotak sering diartikan sebagai simbol baik versus jahat, dan identik dengan Freemason. Cermin dikaitkan dengan kontrol pikiran dan ego alter, juga teori kepribadian ganda. Kupu-kupu monark sering disebut terkait kontrol pikiran dan teori MK Ultra. Topeng melambangkan penipuan, ritual, serta identitas elit yang tersembunyi. Terakhir, mata satu kembali muncul, kali ini diartikan sebagai simbol loyalitas dan kontrol, dan diulang-ulang dalam budaya pop.